Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi oncop. Ya, sahabat semuanya, kita akan kembali membahas Pastor Yusuf Manubulu alias Encop Papi Encopi. Ya, gelar Encop Papi Encopi ini sebetulnya itu diberikan oleh si sang bacoter alias Rudi Yohanes sang debater ya, sahabat, orang Kristen itu sendiri. Gelar ini diberikan ketika si KC ditangkap, lalu si Pincopi ini mendulang donasi atau membuka donasi untuk KC, tapi membuat aturan hanya lewat satu pintu, yaitu rekening pribadinya sendiri. Tidak boleh orang Kristen lain untuk membuka donasi untuk KC. Maka atas dasar itulah sang debacoter menyebut Yusuf Manubulu ini adalah oncop. Oncop itu artinya dia makan semua, dioncopnya semua gitu ya. Maka di sini kita perhalus jadi namanya Encop Papincopi, sahabat. Ini saya perkenalkan sejarah Encop Papincopi kepada Anda ya. Bagi Anda yang belum tahu dan bertanya-tanya kenapa sampai Encop Papincopi namanya, karena dia mengoncop semuanya, sahabat. Dan sekarang si oncop ini juga mau mengoncop seorang mu'alaf. Tapi bukan untuk memakan mu'alaf ini ya, melainkan dia mencoba mereaksi apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf cerdas, Ibu Irene Handono. Di mana di sini Ibu Irene Handono ini mendapat sebuah pertanyaan yang sangat bagus dari salah seorang muslimah ya tentang Paulus yang dirasulkan oleh si Pincopi ini. Apa tugas visi misi dari seorang Paulus, itu pertanyaannya. Dan 3 jawabannya dari Ibu Irene Handono, sahabat, seperti berikut ini. Besarnya ada 3. Yang pertama adalah mengkristenkan seluruh bangsa. Itu pertama. Kemudian kedua, membatalkan hukum Taurat. Oh, ini penting sekali nih, membatalkan hukum Taurat. Dan yang ketiga adalah mengajarkan doktrin Trinitas. Ada 3 jawaban Ibu Irene Handono ketika ditanya apa visi misi dan tujuan dari seorang Paulus. Yang pertama itu adalah mengkristenkan seluruh bangsa, artinya seluruh orang yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah hukum Taurat, hukum yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan yang ketiga, mengajarkan atau menjelaskan Trinitas. Nah, itu ya, sahabat. Itu yang dikatakan oleh Ibu Irene, dan bagaimana reaksi dari seorang Pincopi? Dengarkanlah. Analisa dari Ibu Irene adalah analisa yang bodoh, karena dia orang yang tidak mengerti Injil, sekaligus dia juga orang yang menentang Injil. Di dalam iman daripada Ibu Irene yang saat ini, dia tentunya sangat tidak meyakini dengan yang namanya Injil. Ya, ini ciri khas dari si Pincopi ketika dia mereaksi orang lain ya, sahabat. Dia gampang kali membodoh-bodohkan orang. Makanya channel Bamtri ini hadir untuk membalas dia ya, ucapan dia itu yang suka membodoh-bodoh, mentulul-tululkan orang. Aslinya kan dia yang bodoh, dia yang tulul. Saya katakan dia yang bodoh dan dia yang tulul adalah ketika dia mengatakan bahwa Ibu Irene ini tidak paham Injil katanya. Padahal Bu Irene ini adalah mantan orang Kristen dulunya. Karena sudah mempelajari dan memahami kitab-kitab sebelumnya sehingga dia semakin cinta akan Injil. Semakin membenarkan Injil dan kemudian memeluk Islam. Dikatakan pula di Islam itu dia tidak mengimani Injil. Nah, kan ongok nama itu, sahabat. Dia yang ongok, orang pula yang dikatakan bodoh. Orang Islam itu tidak sah keimanan Islamnya kalau dia tidak mengimani seluruh kitab yang dari Allah.
4 kitab itu harus diimani oleh orang Islam. Kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud itu harus diimani. Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa harus diimani. Kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa itu juga harus diimani. Sama seperti mengimani kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Sincopa Pincopi bilang, Irene Handono ini tidak mengimani Bible. Itu betul. Itu betul, tapi kalau Injil itu pasti mengimani. Pertanyaannya yang di tangan Copa Pincopi sekarang itu Bible atau Injil, ya kan? Satu lagi sahabat, ketika si Ongok Ryan Copa Pincopi ini mau menanggapi pernyataan yang kedua, Paulus itu mengubah hukum Taurat atau hukum yang dibawa oleh Nabi Musa. Maaf, kalau membatalkan hukum Taurat berarti nanti akan ada dong nih beberapa hukum yang memang dari Taurat itu makanan atau minuman atau hukum-hukum tertentu dalam kehidupan yang nanti kita lihat. Kita lihat ini ya. Oke, baik. Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa menjadikan semua bangsa itu menjadi pengikut Kristus atau disebut sebagai orang Kristen itu adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, yang tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa diintervensi oleh agama yang muncul belakangan. Apalagi orang yang tidak berasal dari Yahudi, tidak berasal dari Israel, kemudian hanya dengan pemahamannya yang sepihak, pemahamannya yang tersendiri, kemudian mengklaim-klaim sesuatu yang seolah-olah bahwa kekristenan ini melakukan sesuatu yang berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Injil. Ini kan pemahaman yang sangat bodoh. Saya sangat berharap Sincopa Pincopi ini betul-betul mereaksi atau menjawab apa yang dikatakan oleh Ibu Irene Handono bahwa Paulus itu mengubah-ubah hukum Taurat. Tapi hanya bodoh membodohkan orang saja yang disampaikan di situ, sahabat. Dan bahkan si Ongo ini mengklaim dirinya ini adalah orang Israel. Ya, Ibu Irene ini bukan orang Israel yang tidak berhak untuk menjelaskan tentang kekristenan. Oh, berarti dia mengatakan bahwa dia ini dan oten-oten yang ada di Indonesia ini adalah orang yang berasal dari Israel. Kan tidak. Tapi seenak jidatnya orang-orang Indonesia yang non-Israel ini menjelaskan tentang Bible. Kan nggak nyambung itu, sahabat. Super duper nggak nyambung itu. Yang dibahas orang itu tentang Paulus yang mengubah hukum Taurat atau hukum Nabi Musa itu. Yang dijawabnya entah apa aja gitu. Kesal telinga saya mendengarnya, sahabat. Mau terbang aja telinga ini dari kepala ini ketika Copa Pincopi itu berbicara. Sebaiknya gini ya, ini saran saya. Sebelum si Copa Pincopi ini menanggapi para mu'alaf yang cerdas-cerdas seperti Ibu Irene ini, maka sebaiknya dia tanggapi dulu pernyataan dari orang Kristen berikut ini. Oke, mari kita lihat sosok Rasul Paulus. Dia, saya katakan Paulus ini preman rohani. Saudara, heran ya, saya tidak membenci Paulus, tapi saya menilai semuanya. Paulus adalah preman rohani. Dia tidak pernah menjadi murid Yesua. Menjadi murid tidak pernah, bertatap muka, berbicara saja tidak pernah Paulus ini ketemu dengan Yesua. Dan Paulus ini adalah pembunuh, karena dia mengejar-ngejar muridnya Yesua, dan dia bunuh. Satu perjalanan di Damsyik, Paulus bersaksi katanya, ini katanya lagi, karena tidak ada orang yang menyaksikan ini, hanya Paulus yang menceritakan. Nah, sebaiknya Copa Pincopi tanggapi dulu pernyataan dari Bapak yang Kristen ini, namanya Daniel Ben Abraham. Channel YouTube-nya, saya dapatkan video ini dari channel YouTube-nya juga. Itu channel YouTube-nya juga Daniel Ben Abraham namanya. Nah, tanggapi dulu yang ini, Cop, sebelum Anda menanggapi para mu'alaf. Nih, kawan Anda sendiri nih, ya, atau jemaat Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus itu preman rohani. Astagfirullah. Saya tidak mentertawakan Paulusnya ya, tapi saya mentertawakan pernyataan dari orang Kristen ini. Sama saja dia mentertawakan Copa Pincopi nih, karena kan Copa Pincopi mau membela Paulus tadi kan, ketika dikatakan Paulus itu suka mengubah hukum Taurat atau hukum Musa itu. Dan dikonfirmasi langsung nih sama orang Kristen, Bapak Daniel ini katanya ya Paulus itu preman rohani. Kalau preman, ya apalagi preman rohani, ya berarti suka mempremankan tentang ajaran Taurat gitu.
Ya, saya tidak perlu membuka ayat-ayat kitab ya, atau mana yang diubah, hukum Taurat yang mana yang dihilangkan, yang diubah itu. Sebetulnya Ibu Irini Handono kalau ditonton tuh video fullnya, kalau Copa-Copi kan tadi dipotong-potongnya. Kalau tonton fullnya itu kelihatan tuh mana yang diubah ya, mana hukum Taurat dan mana yang diubah oleh Paulus. Tanggapi ini dulu ya, Cop ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas silaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.